Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal bongkar satu fondasi mutlak di balik arsitektur komputasi modern. Namanya aljabar Boolean. Percaya deh, ini bukan sekadar matematika membosankan, tapi ini literally tata bahasa rahasia dari seluruh dunia digital kita. Yuk, kita mulai. Oke, mari kita selami ini. Coba bayangkan sejenak, gimana caranya infrastruktur server yang masif banget bisa memproses logika real-time yang luar biasa kompleks. Jawabannya mengejutkan, semuanya berujung pada penyederhanaan yang ekstrim. Cuma ada ya atau tidak, benar atau salah. Intinya, instruksi mesin absolut yang cuma berisi angka 1 dan 0. Nah, aljabar Boolean ini beroperasi murni pada atom-atom digital tadi. Yap, cuma angka 0 dan 1 menggunakan 3 operasi dasar, AND, OR, dan NOT. Yang bikin merinding, struktur aljabar ini sebenarnya udah dipetakan oleh George Boole di tahun 1854. Jauh sebelum komputer elektronik pertama itu ada. Terus, di tahun 1938, Claude Shannon muncul membawa konsep jenius ini untuk diaplikasikan langsung ke desain sirkuit digital modern. Benar-benar pionir yang memetakan masa depan kan? Biar gampang, kita udah siapkan rute perjalanannya. Pertama, kita akan bahas dasar-dasar aljabar Boolean. Kedua, kita masuk ke prinsip dualitas dan komplement. Ketiga, memahami bentuk kanonik. Dan terakhir, menyederhanakan fungsi Boolean. Tenang aja, kita bakal pecahkan teka-teki bahasa mesin ini selangkah demi selangkah. Kita langsung masuk ke bagian pertama, dasar-dasar aljabar Boolean, di mana kita bakal pelajari aturan main intinya. Yang bikin ini menarik banget adalah interaksi antara angka 0 dan 1 ini super terprediksi. Operasi AND yang disimbolkan pakai titik, kerjanya mirip perkalian. Dua-duanya wajib bernilai 1 supaya hasilnya 1. Terus ada operasi OR dengan simbol plus. Di sini cukup 1 aja yang bernilai 1, maka hasilnya pasti 1. Dan pastinya operasi NOT yang pakai simbol garis di atas variabel, tugasnya membalik keadaan. 0 jadi 1 dan 1 jadi 0. Sangat konsisten. Nah, ini dia aturan emasnya yang sering bikin kaget. Dalam aljabar Boolean, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ingat ya, kita sama sekali nggak lagi bahas aritmatika standar. Kita murni bicara soal logika. Kalau sebuah kondisi itu benar, lalu di-OR-kan dengan kondisi benar, ya hasilnya tetap benar, bukan 2. Poin krusial ini nih yang membedakan logika digital dengan matematika tradisional yang biasa kita pelajari. Lanjut ke bagian kedua, prinsip dualitas dan komplement. Di sini kita bakal lihat trik cermin yang super pintar dari bahasa matematika ini. Prinsip dualitas ini ngasih kita hubungan cermin yang benar-benar sempurna. Intinya, setiap hukum dalam aljabar Boolean bakal tetap valid kalau kita menukar operator dan konstantanya secara presisi. Jadi, operasi AND ditukar dengan OR dan angka 0 ditukar dengan angka 1. Variabelnya biarin aja tetap utuh. Bayangin, satu hukum yang valid otomatis menjamin validitas hukum kembarannya. Ini benar-benar bikin desain sirkuit jauh lebih efisien. Sekarang, anggap kita lagi memecahkan teka-teki. Kalau kita mau mencari komplement atau membalik total sebuah fungsi utuh, misalnya fungsi fx, yz sama dengan x di-OR-kan dengan y and not z, kita bisa menelusuri langkahnya dengan aman pakai hukum De Morgan. Pertama, kita kurung dan negasikan seluruh persamaannya. Hukum De Morgan bilang tanda OR berubah jadi AND dan negasinya memecar fungsi itu. Terus kita lakuin hal yang sama di dalam kurung kedua. Negasi ganda pada Z otomatis saling membatalkan, jadi Z kembali normal. Hasil akhirnya, jeng-jeng, not X and dalam kurung not Y or Z. Logika kompleksnya berhasil dibalik tanpa merusak makna operasionalnya. Oke, mari kita lanjut ke bagian ketiga dan lihat gimana semua ini dibangun. Kita masuk ke memahami bentuk kanonik, yaitu cara kita menstandarisasi logika digital ini. Waktu merancang cetak biru sistem di dunia nyata, kita punya 2 bentuk standar. Keduanya bertolak belakang, tapi justru saling melengkapi. Di satu sisi ada SOP atau Sum of Products. SOP ini pakai yang namanya minterm dan fokusnya adalah menangkap momen di mana sebuah fungsi bernilai 1. Di sisi lain ada POS atau Product of Sums yang pakai maxterm. Tugasnya menargetkan kondisi di mana fungsi bernilai 0. Keduanya bekerja sangat elegan untuk memetakan semua angka 1 dan 0 tanpa ada satupun yang kelewat. Coba perhatikan konsep tabel kebenaran ini. Ini ibarat kuda pekerja kerasnya logika kita. Kelihatan banget kalau setiap kombinasi baris punya minterm dan maxtermnya sendiri-sendiri. Ada simetri yang indah di sini.
Min-term ke I adalah komplement persis dari max-term ke I. Keteraturan kayak gini sangat penting banget buat mencegah kebingungan waktu kita menerjemahkan logika mentah ini ke dalam wujud perangkat keras. Jadi poin krusialnya di sini adalah gimana kita mengekstrak min-term ini buat ngebangun persamaan dunia nyata yang fungsional. Prosesnya lumayan cepat. Langkah pertama, cari baris di mana outputnya adalah 1. Langkah kedua, petakan baris-baris itu ke min-term yang sesuai. Di sini kita dapat M0, M2, M4, M6, dan M7. Langkah ketiga, jumlahkan atau orkan semua min-term tadi. Selesai, kita langsung dapat fungsi kanonik standar yang siap diwujudkan jadi gerbang logika di dalam mesin. Akhirnya kita sampai di teka-teki terakhir kita, bagian keempat, menyederhanakan fungsi Boolean. Disinilah para engineer beraksi buat merampingkan struktur raksasa tadi jadi logika yang super efisien. Coba lihat persamaan kanonik yang panjang dan berantakan ini. Nggak mungkin kan kita merakit komponen elektronik sebanyak itu? Pasti mahal dan boros daya. Gimana cara kita membersihkannya? Kita optimasi dengan mengelompokkan suku-suku yang mirip. Sifat aljabar Boolean bilang, variabel yang berlawanan, seperti Y dan not Y, bisa dilebur jadi angka 1, dan intinya menghilang. Lewat pengelompokan cerdik ini, langkah demi langkah, persamaan raksasa tadi menyusut tajam jadi satu fungsi yang sangat elegan. Not Z diorkan dengan X and Y and Z. Bayangin, ini memberikan kita penghematan komponen fisik dan daya yang luar biasa masif. Nah, kita udah bongkar aturan dasarnya, membalik fungsi pakai hukum De Morgan, menstandarisasinya ke bentuk kanonik, sampai merampingkannya jadi struktur yang paling efisien. Pertanyaannya sekarang, setelah kita berhasil menyederhanakan bahasanya, rahasia mesin apa lagi yang bisa kita pecahkan? Gunakan logika fundamental ini buat memecahkan tantangan komputasi besar Anda selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.